sini saya Putra Jaya NIM 51911015 akan melakukan pemeriksaan strategi cara mendeteksi atau mengetahui minat dan bakat pada anak. Adapun itu caranya untuk kita mengetahui, untuk mengenali bakat dan minat anak itu ada beberapa item atau hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama itu kita memahami anak itu sendiri. Nah, jadi kita itu harus bisa memahami anak itu sendiri. Di dalam memahami itu pun kita harus mengetahui perkembangan anak itu seperti apa. Lalu kita juga memahami tugas-tugas dari perkembangan itu sendiri. Kemudian kita mengidentifikasi potensi pada anak itu. Nah, dimana kita itu harus mengetahui kemampuan dasar atau kemampuan umumnya pada si anak. Kemudian kita harus mengetahui seberapa anak itu memiliki kreativitas. Nah, setelah kita mengetahui seberapa anak itu memiliki kreativitas, kemudian kita memberikan motivasi. Setelah kita memberikan motivasi, kita melakukan tes terhadap kepribadian anak itu sendiri. Setelah kita melakukan tes kepribadian kepada si anak, kita harus bisa melihat minat pada si anak itu sendiri. Minat pada anak itu kita harus kenali dulu. Pertama, kita kenalkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi si anak. Kemudian kita lihat kegiatan apa yang paling anak itu sering lakukan, entah pada saat bermain itu, contoh bermain bola sepak atau volika atau bulu tangkis atau yang lainnya. Nah, itu merupakan hal-hal yang paling sering dilakukan anak-anak. Kemudian itu kita lihat kegiatan yang kemungkinan anak itu bisa melakukannya dalam jangka waktu terus-menerus atau bisa dikatakan lama. Nah, itu kita harus kenalkan, kita harus melihat, kita mendeteksi pada hal seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan kegiatan yang dilakukan anak itu bisa berkelanjutan, jadi lama. Selanjutnya itu kita pastikan hal apa sih yang bikin anak itu tertarik pada kegiatan itu, apa yang membuat anak itu senang sekali dengan kegiatan tersebut. Misal contoh dia lagi bermain mobil-mobilan, apa yang kita pastikan anak itu tertarik pada mobil-mobilan itu di segi apanya sih, apa yang membuat dia pengen. Nah, itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya setelah kita perhatikan apa yang membuat dia tertarik, itu kita bisa lihat perilaku ciri khas pada si anak itu seperti apa. Semisal dia lebih condong suka ke permainan sepak bola, kita lihat ciri khas dia ketika bermain sepak bola itu apa. Jadi bisa dikatakan anak itu memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian setelah kita mengidentifikasi dari keseluruhan itu, kita bisa memandu anak itu dititipkan di sebuah sekolah. Semisal pada anak-anak yang hobi ke sepak bola ini, kita bisa titipkan ke sekolah sepak bola, atau pada anak-anak yang hobi bermain bulu tangkis bisa kita masukkan ke klub pembinaan. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu tes keolahragaan. Di sini untuk tes keolahragaan itu ada beberapa variasi tes atau beberapa tes yang bisa kita jadikan acuan untuk mengetahui kemampuan olahraga pada si anak. Misal nih, kita bisa melakukan tes minta si anak untuk melakukan push up, sit up, squat jump, terus bisa melakukan vertical jump, terus back up, dan bisa juga meminta anak itu loncat stand, atau bisa dibilang itu dalam bahasanya itu standing jump, standing boot
jam, yaitu untuk cara pengukuran kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani itu ada berbagai macam tes yang bisa kita lakukan. Pertama itu bisa dilakukan dengan cara lari sprint sejauh 50 meter, kemudian bisa melakukan pull up. Bagi putra itu seluruh badan, untuk putri bisa setengah atau sampai siku, untuk sampai siku saja. Kemudian bisa meminta anak itu lompat jauh, kemudian di sini dia diminta untuk melompat atau bisa jadi juga diminta untuk lompat secara posisi vertikal tegak. Kemudian itu bisa melakukan sama seperti tadi itu juga backup itu bisa juga sebagai acuan untuk pengukuran kebugaran, tes kebugaran jasmani. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.